Oke, mungkin karena sudah pukul 14:10, mungkin teman-teman bisa on cam terlebih dahulu untuk dokumentasi di awal. Oke, apakah ada lagi yang ingin Oke, mungkin kita mulai saja untuk sesi dokumentasinya. Oke, bisa di-open kembali untuk kamera ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah open kamera. Dan di sini jika teman-teman berkenan untuk open kamera juga tidak masalah. Kalau pengen di off cam juga nggak masalah. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, saya akan menjelaskan mengenai IAIA yang sudah powered by IAIA ini untuk webinar ya. Nah, di sini untuk IAIA sendiri itu adalah pegiat ekosistem kecerdasan artifisial dan juga blockchain, atau biasa dikenal dengan IAIA. Oke, untuk IAIA sendiri itu adalah perkumpulan yang terdiri dari individu, profesional, dan juga organisasi yang berfokus pada pengembangan maupun penerapan dan juga inovasi dalam teknologi kecerdasan artifisial atau yang biasa kita kenal dengan AI dan blockchain yang terdapat di Indonesia. Oke, tujuan utama dari perkumpulan ini adalah untuk mempercepat adopsi teknologi AI dan juga blockchain, kemudian berbagi pengetahuan dari berbagai individu yang kita temui nantinya, dan juga serta menciptakan kolaborasi yang mendorong pertumbuhan ekosistem yang berkelanjutan dalam sektor teknologi. Nah, IAIA sendiri telah terdaftar secara legal pada AHU dan juga Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan nomornya itu BRM 2123A pada tanggal publikasi 5 Mei 2021. Dan juga perkumpulan ini berkedudukan di Kota Depok dan disahkan pada 4 Maret 2022. Oke, di sini teman-teman akan mendapatkan manfaat jika bergabung dengan IAIA. Ada beberapa manfaat utama. Yang pertama itu ada pengembangan keterampilan dan ilmu. Di sini teman-teman mendapatkan akses dari seminar, webinar, dan juga pelatihan mengenai teknologi AI dan juga blockchain yang ada di Indonesia, serta mentoring dan juga sertifikat untuk memperkuat kapabilitas teman-teman sendiri dari segi profesional maupun kompetensi. Kemudian di sini teman-teman akan mendapatkan networking seperti bertemu para profesional, akademisi, startup, dan juga praktisi teknologi untuk peluang kolaborasi proyek, riset, ataupun juga usaha bersama. Ya, yang terakhir ini teman-teman bisa mendapatkan reputasi dan juga publikasinya, karena di sini teman-teman akan berkesempatan untuk mengikuti konferensi dan juga mempublikasikan artikel maupun jurnal yang sudah teman-teman buat dan juga berkontribusi dalam kegiatan ilmiahnya nih teman-teman. Oke, yang pertama bagaimana cara mendaftar menjadi anggota IAIA? Yang pertama teman-teman di sini bisa dapat ketik saja https://iai-id.org. Ketika teman-teman sudah masuk ke linknya di sini, teman-teman bisa langsung daftar saja, daftar keanggotaan. Jika sudah mempunyai akun, di sini teman-teman akan bisa melihat bahwasannya teman-teman sudah memiliki kartu keanggotaan dari IAIA sendiri, teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman akan mendapatkan beberapa informasi seperti profil mengenai IAIA, keanggotaan, sertifikasi, kegiatan, jurnal, dan juga publikasi yang akan diselenggarakan oleh IAIA ini, teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan dari IAIA ini. Ya, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke segi materinya. Oke, di sini kita akan mencoba implementasi health system dan juga health bar pada game 2D platformer. Oke, tujuan dari konsep yang ini adalah untuk memahami konsep health system yang sudah kemarin kita buat, yaitu menggunakan metode finite state machine. Jadi di sini sudah saya perbaiki juga.
Dan juga nanti kita akan implementasi health system yang ada pada game yang kita buat nanti. Kemudian, dari health system adalah mekanisme untuk mengatur ketahanan karakter terhadap damage dalam game. Jadi kalau kita misalkan health system kita itu kita mempunyai value-nya 100 dan kita terkena damage dari musuh itu yang sudah kita set misalkan angka 5 berarti nyawanya itu kurang dari 100 ke 95 dan seterusnya jika health-nya itu kurang dari 0 maka berarti kan karakter yang kita miliki mati. Nah, jadi itu adalah pentingnya dari gameplay yang sudah ada di dalam sistem kita. Jadi kita tambahin tantangan berikutnya yaitu health system. Di sini bisa melibatkan kita bisa pertarungan di dalamnya, kita bisa eksplorasi terus kena trap itu juga bisa dan juga tantangan lebih menarik juga nih teman-teman untuk menggunakan health system ini. Oke, pertama konsepnya health system itu kita tuh ada yang namanya max health yaitu nilai maksimal karakter ini, kesehatan karakter atau juga health karakter. Jadi kita bisa tentuin value-nya itu mau dari angka berapa pun teman-teman. Bisa kalau misalkan kita bisa di angka 200, 100 itu terserah teman-teman. Biasanya default value-nya itu adalah di angka 100. Kemudian di sini kita akan ada variable current health yang itu adalah nilai health saat ini atau current health-nya itu. Jadi kalau max health kalau kita kita deklarasikan sama dengan current health sama dengan max health. Jadi ketika dilihat di sebagian start berarti current health-nya adalah 100 ketika terkena damage yang ada di komponen damage ini. Ada pengurangan dari health dari berbagai sumber. Bisa kita terkena damage dari musuh ataupun dari trap itu juga bisa. Nah, kemudian ada yang namanya healing. Di sini optional sebenarnya kalau teman-teman mau menggunakan sistem healing juga. Jadi kita bisa memulihkan keadaan playernya dari misalkan 80 kita mencetnya inputan Q misalkan itu bisa menambahkan health sebanyak 10 poin. Jadi yang tadi 70 menjadi 80. Dan yang terakhir itu adalah dead condition. Jadi kalau kondisinya health-nya itu kurang dari 0 berarti state-nya itu kita pindah ke dead condition, teman-teman. Oke, untuk struktur health-nya ini kita bisa mengambil dari player health.cs, kemudian ada juga damage source-nya dan juga health bar UI health bar-nya ini teman-teman untuk memperlihatkan visualnya. Nah, untuk player health ini mengatur logika health player, menghitung damage dan juga menangani kondisi dietnya apakah sudah nyawanya itu sudah kurang dari 0 ataupun belum. Kemudian untuk poin kedua yang itu damage source-nya ya. Ini bisa diberikan dari trap, enemy maupun kondisi lainnya kayak lava maupun hazard bisa itu juga kepada player saat kontakan. Jadi kita bisa mengurangi health dari angka 1 sampai 10 itu juga bisa teman-teman. Dan juga kalau yang terakhir ini health bar ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu adalah untuk visualnya saja, untuk responsifnya. Kalau kita sudah melihat barnya kosong berarti kita sudah dalam dead condition. Oke, untuk implementasinya mungkin kita sambilan aja teman-teman. Di sini saya sudah ada contohnya. Nah, bagaimana sih kalau kita membuatnya dari awal? Di sini kita bisa jadiin prefab terlebih dahulu. Di mana ya naranya? Ini kita bisa buang dulu. Kita pertama di sini untuk implementasi UI-nya kan lebih ke arah variabel dulu ya teman-teman. Coba kita ke bagian buat pembuatan UI terlebih dahulu. Pertama yang kita butuhkan adalah image teman-teman. Nah, di sini image tersebut kita beri nama misalnya apa ya? Border teman-teman. Kita bisa ganti namanya border.
Dan juga di sini sudah disiapkan yang namanya bar dan juga icon health ya teman-teman. Di sini kita bisa langsung masukin aja. Jadi kan ada source image. Kita bisa drag and drop ke bagian sini. Nah, ketika sudah seperti ini, kita bisa langsung set native aja teman-teman. Jadi kita akan menyesuaikan si native-nya itu, apakah sudah jadi atau untuk size-nya terlihatnya nggak kayak yang sebelum ya. Jadi kayak terlihat lebih kecil dan juga gedenya kayak gini teman-teman. Kita langsung set native size. Kemudian di sini teman-teman untuk scale-nya bisa diperkecil jadi 0,4 atau 0,5. Nah, jadi kita bisa simpan aja. Bahkan ada di atas atau di mana itu juga bisa teman-teman. Oke, kemudian kita bisa tambahkan lagi yang namanya itu image lagi teman-teman, image lagi bisa. Image atau apa ya enaknya? Ya, image saja dulu, image ditambahin dulu teman-teman. Ini bisa dikasih nama fill. Jadi kita bisa sesuaikan lagi. Sebelum ini mungkin kita bisa kasih terlebih dahulu create empty-nya dulu teman-teman. Kan sebagai parent ya. Itu namanya health bar. Nah, ini udah sesuai teman-teman. Kemudian kita bisa lagi masukin yang namanya image. Dan yang kita beri nama fill teman-teman. Fill ini kita bisa sesuaikan lagi. Untuk lebarnya itu, untuk besarnya kita sesuaikan lagi. Nah, ini kan kalau kita kalau kita sesuai penamaan ini kita nggak terlihat bordernya teman-teman. Jadi kita bisa fill-nya kita naikin aja ke atas border. Jadi lebih terlihat kayak kelihatan health bar banget teman-teman. Kita bisa ubah aja warnanya menjadi merah misalnya. Oke, dari sini kita sebenarnya udah siap untuk health bar ya teman-teman. Tapi kita bisa tambahkan lagi untuk image-nya lagi. Mungkin untuk bordernya kita bisa yang namanya stretch-nya ini teman-teman. Kita stretch-nya terlebih dahulu di bagian fill dengan cara kita klik terlebih dahulu, klik kiri, kemudian kita mencet Alt. Oh ya, lupa. Masih PPT. Mohon maaf Pak. Oke, kita ulang. Saya lupa masih belum ganti ke ini. Oke, di sini coba kita ulang terlebih dahulu. Karena tadi saya udah ada contoh untuk penggunaan health bar ya, seperti ini. Nah, kita akan membuat lagi dari scratch ya teman-teman. Untuk bar dan juga health-nya, ini bisa teman-teman cari aja. Di internet itu banyak untuk PNG-nya. Nah, pertama, kita bisa implementasi yang pertama itu image terlebih dahulu. Nah, dari image ini kita bisa masukin sprite yang kita inginkan. Misalkan kita bisa heart langsung untuk iconnya, ataupun bar ini juga bisa langsung kita masukkan nih teman-teman. Nah, kemudian setelah kita masukkan image yang kita inginkan, kita bisa langsung set native size saja teman-teman untuk menyesuaikan isinya dari yang kita punya image yang ini. Dari bahan yang kita punya. Jadi kalau kita set native, ukurannya akan berubah teman-teman. Otomatis berubah. Dan juga jangan lupa kita beri nama. Kita ubah namanya menjadi misalkan border. Nah, dari sini teman-teman kalau misal melihatnya ini kayak, oh ini terlalu besar untuk kelihatannya. Ini kita bisa scale-nya kita ubah aja. Misalkan dari 1 jadi 0,5 itu bisa agar terlihat lebih shape-nya ya. Lebih oke lah kelihatannya, nggak terlalu ganggu. Nah, dengan cara kita pada bagian scale ini teman-teman, kita enable constraint-nya. Jadi
X, Y, Z-nya itu akan berubah secara otomatis untuk ketiganya. Nah, kemudian kalau kita udah selesai, kita bisa buat dulu yang namanya empty parent. Kita beri nama yang namanya health bar. Nah, di sini kita secara otomatis tuh udah yang namanya bukan, nggak usah kita ganti yang itu, juga perlu diganti. Oke, ini juga udah selesai, kita udah implementasiin sebenarnya, jadinya sesuai ukurannya teman-teman. Di mana ya? Kalau kita menggunakan recto, jadi dia akan besarannya tuh kalau kita ubah dari sini tuh udah sesuai teman-teman. Ini juga kalau kita ubah pasti langsung otomatis berubah juga untuk ukurannya. Nah, kemudian setelah itu kita bakal yang namanya beri image lagi teman-teman. Yang kita beri nama itu fill untuk isian ya. Kita sesuaikan lagi dengan kondisi si bordernya ini teman-teman. Biasakan menggunakan rectool untuk transformasinya teman-teman. Jadi kita lebih gampang mengkondisikannya. Dan juga setelah kita ini kan nggak kelihatan border lagi ya teman-teman. Ini ada yang namanya kalau di codingan itu ada yang namanya jadi bukan condition, jadi step by step itu dari paling atas, habis itu ke bawah. Jadi kalau kita pindahin ke atas, nah itu fill-nya tuh ada di dalam si bordernya. Jadi terlihat seperti isiannya teman-teman, isian dari health bar kita. Nah di sini untuk matching warnanya itu teman-teman bisa menggunakan warna merah ataupun sebebasnya teman-teman aja warnanya apa, warna yang teman-teman inginkan. Di sini saya bisa kasih warna merah. Dan juga kita akan tambahkan yang namanya itu image baru lagi teman-teman. Yang kita beri nama di sini ada bisa icon heart. Dan juga kita bisa masukin aja untuk image-nya teman-teman seperti biasa, dan juga set native. Jangan lupa di set native, kemudian kita bisa kurangkan untuk ukurannya misalkan jadi 0,5. Dan di sini kita bisa pakai di sebelah sini, kita ubah. Oke, untuk UI ininya sudah berhasil teman-teman untuk untuk diimplementasikan. Tapi kita butuh yang namanya di sini di health bar ini kita butuh nama komponennya slider teman-teman. Jadi untuk kondisinya ini kita nggak dapat ini interactable sama sekali. Kemudian transitionnya itu none dan juga navigationnya itu none teman-teman. Nah kemudian bagaimana caranya kita untuk bisa dapat menggeser ini teman-teman untuk si value-nya dalamnya. Jadi di sini ada yang namanya fill rect teman-teman. Kita bisa isikan aja untuk dengan namanya fill. Nah kita jadi berantakan dikit karena ini enggak sesuai. Nah kalau misalkan ada kejadian kayak gini teman-teman, ini kita bisa stretch dulu di bagian ini untuk anchor-nya. Jadi set position-nya itu kita mencet Alt untuk pivot dan juga position-nya. Jadi kita gunakan yang stretch ini teman-teman. Jadi dia akan ngikutin yang ada di dalam si bordernya ini teman-teman. Oke, kemudian kalau misalkan kita set value-nya 0, maka kita bisa bilang player itu dalam kondisi mati teman-teman. Dan juga kalau misalkan kita di angka 1, itu berarti masih hidup teman-teman. Nah misalkan kita di angka 4 misalnya, kita bisa banget teman-teman, atau juga 10. Jadi kalau kita di angka ini lama juga matinya teman-teman, tapi kita bisa max value-nya itu 5 juga kalau nggak salah. Nah kemudian di sini kan saya udah ada health bar UI ya. Tapi di sini saya lebih ke arah yapping karena bukan banyak demonstrasi, dikarenakan dengan kondisi yang ada teman-teman agak kurang meyakinkan.
Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa seperti trap damage, player died, dan juga player. Nah, di sini saya sudah mengimplementasikan yang kemarin saya presentasikan, teman-teman, yaitu finite state machine. Ya. Sebelum kita ke finite state machine ini, kita masuk ke Health Bar UI-nya dulu, teman-teman. Jadi, kita akan deklarasikan terlebih dahulu di sini untuk private slider-nya, teman-teman. Kemudian kita buat metode yang bernama setMaxHealth dan juga setHealth-nya itu, teman-teman. Nah, kondisi ini kita lihat slider max value-nya berapa dari si max health, kemudian juga si value-nya itu dapat dari si max health ini, teman-teman. Dan juga untuk metode berikutnya, kita ada yang namanya setHealth yang menggunakan parameter integernya itu current health. Jadi current health-nya ini kalau kita terkena damage, maka akan value-nya akan berkurang terus-menerus, teman-teman. Nah, di sini kita akan panggil ke dalam player CS-nya ini, teman-teman. Kita akan membuat referensi namanya public health bar, UI health bar ya, teman-teman. Nah, dari sini kita masuk ke bagian start dulu terlebih dahulu, teman-teman, untuk panggil si metode setMaxHealth ini, teman-teman. Jadi, kalau kita panggil ini, kita akan ketahuan set health kita berapa untuk referensinya. Misalkan kita current health-nya itu ada di bagian player ini. Maka 5, teman-teman. Berarti kan otomatis 5 ya, berarti namanya. Kalau misalkan damage yang dari spike ini adalah 1, nanti ketika kita menerima 5 kali damage dari si spike ini, berarti kan otomatis mati ya si playernya. Nah, di sini kita juga buat selain di void start ini, di metode start ini, metode start itu, kita akan ke dalam tag damage ini, teman-teman. Jadi ketika current health kurang dari si damage ini, berarti current health minus damage. Kalau kita tulis ini, sama aja kayak gini, teman-teman. Jadi dikurangin damage-nya. Health-nya bakal berkurang dari damage amount yang kita terima. Nah, di sini juga bakal terreferensi satu referensi start health ini. Kita bisa lihat dia ada di mana nih, teman-teman. Kalau kita pack definition-nya, dia bakal ada di selain di ini, di sini bakal ke reference ke si UI ini, health bar UI, teman-teman. Bakal ke definition ke sini. Bagaimana? Kenapa kita bisa panggil si metode ini? Karena yang pertama itu kita di sini kondisi public bukan private, teman-teman. Dan juga di sini kita juga buat referensi terlebih dahulu nih, teman-teman. Sebentar, kita bisa buat referensi dulu. Kalau bisa juga misalkan kita seperti ini, get private set ini juga bisa, teman-teman. Tapi ada nggak bisanya karena di bagian apa ya nantinya kita cuma bisa nge-get ide, tapi kita nggak bisa ngubah value-nya aja, teman-teman. Misalkan di sini mana ya? Nih, di sini kan max health, makanya teman-teman. Current health yang kita sudah ada max health ini. Kalau misalkan kita set value-nya itu 10 masih bisa. Tetapi kalau kita misalkan ada yang kita ganti, kan get private set-nya itu ada yang kita set lagi, misalnya kayak tadi sih, misalkan angka-angka tadi itu nggak bisa, karena kita nggak bisa nge-set si value-nya mau kayak gimana, tapi kita bisa nge-get dari health bar ini, teman-teman. Oke, kemudian dari damage-nya. Nah, di sini saya juga udah menyiapkan untuk damage-nya ini. Nah, pertama kita deklarasi ada 2, teman-teman. 3 nih sebenarnya. Tapi kita fokus ke 2 ini dulu aja. Yang pertama itu integer damage. Jadi kalau kita misalnya menerima damage itu, player masuk damage berarti 1, teman-teman.
Kemudian ada cooldown-nya juga. Sebenarnya nggak pakai cooldown pun nggak masalah teman-teman. Jadi kita bisa terkena damage secara konstan terus-menerus. Tapi lebih baik kita ada invisible sedikit. Jadi kita bisa ada star sedikit lah untuk player bisa bergerak berikutnya. Nah, kemudian di sini ketika kita metodenya itu on trigger enter 2D, jadi kalau teman-teman enter si spike-nya ini, ketika kita masuk ke dalam collision ini teman-teman, collision spike ini. Jadi bisa lihat di sini, if collision target component out player the player, dia bakal player take damage teman-teman. Jadi dia masuk ke metode ini, damage ya teman-teman, yang dimana current health sama dengan current health dikurang damage amount, atau ini juga bisa kita sederhanakan jadi seperti ini sih teman-teman. Jadi minus sama dengan damage amount, jadi dia berkurang untuk current health-nya terus menerus. Nah di sini juga ada state yang namanya if current health kurang dari sama dengan 0, maka change state ke dead state teman-teman. Nah ketika si player take damage terus-menerus teman-teman, yang ada di metode ini, metode on trigger enter 2D ini, nah berarti kan dia otomatis masuk ke script ini teman-teman, take damage terus-menerus nih. Ketika current health-nya kurang dari sama dengan 0, maka state change-nya itu ke dead state teman-teman. Dia bakal masuk sini, yang dimana if the timer-nya sama dengan kurang dari sama dengan 0, berarti object destroy game object teman-teman. Jadi sebagai contoh seperti ini, mungkin kita bisa langsung mainkan aja ini. Dan jangan lupa, ini kan karena kita tadi di bagian, oh ya mungkin kalau misalkan teman-teman ini bingung, ini kenapa canvas, karena kita menggunakan yang namanya UI, atau di sini ada canvas teman-teman. Di situ kita bisa masukin scriptnya itu bukan ke health bar ini teman-teman. Scriptnya kita masukin ke canvas, health bar UI kita drag and drop. Itu terserah teman-teman mau di atas canvas scaler ataupun di bawah graphic recast itu juga bisa. Nah dari sini kita butuh yang namanya slider teman-teman. Slidernya itu, atau kita bisa ganti deh namanya, kita misalkan jangan slider, ini fill. Fill, ini juga fill, juga fill. Biar kita lihat namanya itu kita sesuaikan di canvas ini. Untuk fill-nya kita berarti kan di sini ada slider teman-teman. Kita bisa masukin si health bar ini. Nah misalnya kita udah masukin juga teman-teman. Kemudian untuk trapnya juga kita udah set damage-nya otomatis dari sini 1, default value-nya 1 dan juga 0,5. Jika kita mainkan, ini biarkan di sini dulu teman-teman biar bisa terlihat. Oh ada lagi nih, apa? Oh ini ya. Oh ya. Ya ternyata nggak mau digunain yang ini. Lebih ke arah ini aja. Null reference not set object. Yang ini max out. Max out. Kenapa dia tidak mau? Kita bikin aja max out. Max out. Max out tetap sama harusnya. Apa karena health kita 0?
barnya 5 aman. Lagi yang salah, null reference. Enggak, seharusnya enggak null reference itu. Damage amount. Ini sekarang masuknya. Take damage. Oh, ini ya masuk ke situ. Untuk player harusnya masuk. Ini ada di bagian sini player script. Oh, health bar ini ya. Ya, kita lupa masukin yang itu, teman-teman. Ini di sini. Itu canvas, ya. Itu ke canvas. Ini, ya lupa masukin yang itu, teman-teman. Oke, ini udah kena. Jadi kalau misalkan kita 5 kali kena damage-nya, berarti otomatis kita masuk ke stat death itu, teman-teman. Jadi jangan lupakan, karena di sini kita public health bar UI, health barnya, kita masukin juga canvas ke sini, teman-teman. Ke health bar ini, canvasnya aja, teman-teman. Masuk canvas, karena canvasnya itu ada isi namanya health bar UI. Jadi setiap player kena damage itu, dia berarti bakal lari ke health bar UI ini, teman-teman. Bakal ngeset juga. Lebih ke arah ke private ini sih. Dia bakal masuk ke slider ini, teman-teman. Oke, and then apalagi? Kita bisa bahas yang berikutnya. Ialah, nah, untuk implementasinya, itu kan variabel utama yang sudah seperti yang tadi dilihat, teman-teman, untuk demonstrasinya. Public integer max health sampai dengan ini sebenarnya bisa 100, bisa terserah teman-teman sebenarnya mau seberapa banyak untuk value-nya. Kemudian untuk private integer current health itu untuk sebatas kita lihat nih kondisi sekarang health-nya tuh berapa. Kalau misalkan udah terkena damage berarti kan max health-nya bukan 100 lagi. Bisa 99, bisa 98 atau juga 90. Kemudian metode pentingnya lagi itu ada yang namanya take damage yang sudah ada kayak di trap damage ini, sorry teman-teman, di player take damage. Kemudian ada yang namanya die. Di sini kita bukan metode die sih sebenarnya, teman-teman. Jadi saya lebih ke arah menggunakan state-nya aja. Jadi change state itu jadi die state. Ini kemudian heal, kalau heal itu sama aja, opsional, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau menambahkan heal system itu juga bisa banget. Oke, kemudian untuk berikutnya, untuk ini contoh alurnya aja yang kayak tadi sudah ada sebenarnya. Kayak yang pertama itu ketika player terkena trap berarti kan pengurangan juga health-nya. Berarti player kena trap, take damage dipanggil, health berkurang, dan UI diperbarui. Sama seperti halnya yang seperti ini, teman-teman. Kita jalan. Kalau kita terkena trap ini, nanti player terkena trap, di situ method take damage itu dipanggil, health berkurang, health juga berkurang, UI diperbarui, UI secara real time terperbarui. Kalau kita terkena trap lagi, ngurang lagi, teman-teman. Nah, kemudian sistem damage-nya sama kayak yang tadi, kita bisa hitung-hitungan di sebelah sini, teman-teman. Jadi on trigger enter, terus parameternya itu collider 2D, yaitu collision. Nah, di sini juga ada time-nya juga. If time.time kurang dari last hit time dan juga hit cooldown, itu dia bakal nge-return value-nya, teman-teman. Apakah dia bisa ngena damage lagi apa enggak. Nah, untuk berikutnya jadi collision.try get component, si out-nya itu player. Nah, ini player ini, teman-teman. Dia bakal nge-akses si player ini untuk dilihat lagi last time hit time damage-nya itu apakah udah sesuai dengan waktunya. Kalau sudah, dia berarti player take damage, teman-teman. Damage-nya itu dari mana? Parameternya dari sini, teman-teman. Dari variabel yang sudah kita
deklarasikan sebelumnya nih teman-teman. Nah juga dia bakal ke input ke sini teman-teman. Dari damage amount-nya yang kita terima berapa, health bar-nya kita sesuaikan lagi untuk UI-nya. Nah kalau di sini contoh mekanismenya, men-trigger pemain memasuki area pemicu atau terkena proyektil, habis itu hitung damage, game hitung jumlah damage yang diterima misalkan 25 HP. Berarti kalau kita menggunakan value yang 100 tadi, dia kurang jadi 75 nyawanya teman-teman untuk perbarui health-nya. Nah, di sini kita masih fokus ke trap damage teman-teman. Untuk musuhnya saya belum perbaiki lagi karena FSM ini agak tricky sebenarnya. Jadi saya fokus ke player terlebih dahulu dan juga hazard ini mungkin optional sebenarnya teman-teman. Lebih ke arah banyak trap dan juga musuh untuk implementasi sistem damage-nya. Kemudian untuk alurnya tadi, seperti tadi sih teman-teman, kita menggunakan beberapa seperti ini tuh, menggunakan empty komponen atau empty create empty. Dan juga di sini kita menggunakan beberapa image, 1, 2, 3, ini 3 image teman-teman. Jadi di dalam ini kita menggunakan bukan sprite renderer sih dibilangnya. Jadi kayak image renderer aja. Jadi kita masukin sort image-nya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada asetnya pun, teman-teman bisa langsung cari aja misalkan di langsung di Google misalkan Hotbar PNG misalnya. Ini bisa diambil teman-teman untuk image-nya bisa dicari. Misalkan yang ini atau juga ini juga sama sebenarnya. Saya juga nyari-nyari juga untuk health system ya. Nah mungkin apalagi kita bisa masuk lagi untuk komponen UI-nya. Itu kita bisa pakai canvas untuk kontainer isi UI-nya sama seperti score UI sebenarnya teman-teman. Jadi dia bisa dijadiin satu kesatuan canvas ini. Jadi kayak kontainer gitu loh. Kalau kita lihat di sebelah sini, ini kan score UI ada di sini. Ini helper kita bisa misalkan ada ditaruh di atas ini atau bagaimana, itu juga sesuai penempatannya. Atau teman-teman bisa dibuat kecil. Misalkan dibuat untuk scale-nya berapa ya? Misalkan 0,2, 0,3, 0,4. Oh, no, 0,4. Ini bisa banget sebenarnya teman-teman ditaruh di atas player ini. Mana ya? Nah, kayak gini juga bisa sebenarnya teman-teman. Tapi ada tapinya teman-teman. Dia harus di dalam, sebenarnya harus di kontainer ini sih. Nah, bagaimanapun caranya kita harus naruh di atas ini sih sebenarnya enaknya teman-teman. Jadi visualnya agak lebih kelihatan dari sebelumnya. Nah, oke, mungkin dari sini saya mau tanggung jawab yang webinar minggu lalu. Nah, di sini untuk penjelasan finite state machine, selain itu juga, selain implementasi UI, saya ingin menjelaskan lagi. Nah, di sini ada 3 komponen, 3 pilar utamanya seperti player, terus ada state machine dan juga entity state nih teman-teman. Ada 3 pilar utamanya untuk si penggunaan finite state machine. Oke, yang pertama itu state machine. Di sini kita bisa buat dulu. Bukan ini dulu. Lebih ke arah 3 ini penting sih sebenarnya teman-teman. Tapi kita bisa buat entity state-nya dulu. Jadi kondisinya itu abstract class. Nah, di sini isinya apa aja sih? Di sini kita bisa masukin protected player, protected state machine, habis itu string animable name, kemudian kita bisa akses yang namanya animator, RB rigid body, inputan, juga state timer nih teman-teman. Nah, kenapa tiba-tiba di sini ada player state input set?
saya juga mempelajari untuk mengenai input player di sini, teman-teman. Input terbaru, jadi kita nggak menggunakan yang namanya input manager di sini, kayak horizontal, vertikal, enggak. Kita membuat key map baru, jadi key mapping baru. Ini kita udah disediakan oleh Unity-nya. Jadi kita bisa langsung referensikan aja input setannya aja. Nah, di sini kita ada yang namanya construct nih, teman-teman, konstruktor. Jadi setiap misalkan kita buat state baru, kan kita ada yang namanya public virtual void enter, update, exit. Ini kita bisa pakai di kemudian hari, teman-teman. Kayak misalkan kita grounded deh. Ya, misalkan kita grounded. Kita bisa ini dulu. Kita bisa cut dulu. Nah, posisi awal kan berarti kalau ini kan teman-teman nggak ada ya, teman-teman. Ini berarti mono behavior. Ini masih kondisi mono behavior. Nah, ketika kita menggunakan finite state machine, kita tuh bisa aja ini kita ganti. Berarti kan dia inheritance-nya dari si entity state ini, teman-teman. Yang dimana ada namanya player, state machine, dan juga animal name-nya ini. Nah, kita ganti dia ke entity state, teman-teman. Nah, ketika ini, dia bakal ada error-nya, teman-teman. Kayak argumennya, parameternya apa. Nah, kita bisa bikin langsung aja. Si entity state ini, teman-teman. Kayak misalnya update. Jadi kalau kita ini lagi, dia kenapa public override void update dan juga base update, dia masuk ke dalam sini, teman-teman, virtual update ini. Jadi misalkan isinya if rb, jadi kita nggak perlu nulis lagi player.rb.linear velocity, jadi kita masuk ke entity state aja. Jadi kita langsung ke dalam ini rb. Nah, ini dia masuknya ke player ini. Sama aja sih, teman-teman. Ke sini. Tapi kita lebih pendeknya lagi, kita bikin di sini. Jadi rb sama dengan player.rb. Jadi untuk variabelnya tuh sama aja, teman-teman, untuk pembacanya. Nah, sama dengan halnya kayak di move state. Nah, move state ini kenapa kita bukan dari entity? Nah, di sini kita langsung ke ground state-nya ini. Karena ketika kita masuk ke ini, apa namanya, ground state itu, dia bakal langsung lompat ke state juga, ke sini sih, teman-teman. Ya, apa ya? Oh, sorry, teman-teman. Salah. Kalau yang ini, misalkan udah nggak ada inputannya lagi. If player move input.x x-nya itu sama dengan 0, berarti dia langsung lari ke idle state. Nah, dari idle state ini baru kita lihat, teman-teman. Seperti di enter ini, berarti kan set velocity-nya kita 0. Untuk x-nya itu 0. Dan juga y-nya itu kita bisa loncat nih, teman-teman, nantinya. Kalau y-nya itu. Kita bisa lihat di bagian ini, set velocity. Nah, ketika player.move input.x-nya itu, nah move input itu dari mana sih, teman-teman? Move input itu kita bisa masuk ke ini, teman-teman. Nah, ini kan input aja nih, teman-teman. Ini input. Nah, move input itu dia masuknya ke dalam sini. Mana ya? Ke dalam entity state ini. Mana ya? Move input. Bentar, saya juga lupa ada di mana yang ini. Oh, ini. Dia ada di variabel ini, teman-teman. Ini, vector to move input. Dia bakal keakses itu. Nah, ketika tidak sama dengan 0, state machine-nya berarti ke state. Move state, teman-teman. Pindah ke sini. Nah, di sini, kita kan kalau kita nggak sama dengan 0, berarti dia ada di bagian ini, teman-teman.
player.setVelocity player move input.x dikali 5 untuk speednya, dan juga untuk rigid body-nya itu linear.velocity.y. Kita set di sini, sebelah sini teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut lagi mungkin, atau kameranya mati ya. Oke, mungkin ada yang ingin dipertanyakan terlebih dahulu karena mungkin gak terlalu lama untuk webinar pertemuan kali ini karena posisi saya juga agak kurang enak badan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bapak? Ini untuk penggunaan finite set machine-nya jadinya seperti ini. Nggak perlu player.health lagi yang ini. Jadi utamanya itu ada player, kemudian ada entity state, dan juga state machine. Nah di sini dia bakal ngikut aja ke semuanya nih teman-teman nantinya. Oh, dan juga kita ganti untuk checkernya ini. Kalian menggunakan FSM ini, kita langsung Gizmos draw line aja sih bisa teman-teman. Nah, ini kita bisa langsung nge-groundnya ini, kita langsung bisa ke bawah ataupun ke samping juga nih teman-teman, sesuai dengan kondisi yang sudah kita berikan di sini. Nah, kenapa sih kita bisa menggunakan yang ini? Nah, pertama saya juga untuk sprite-nya ini saya potong ulang. Jadi bukan set otomatis lagi, berarti menggunakan grid cell-nya ini teman-teman. Kita hitung aja ada berapa. Misalkan di sini ada mana nih? Untuk bagian ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. Jadi untuk selnya itu, untuk kolomnya itu berarti kan bisa 10. Nggak mungkin dong, berarti ini sini 9. Kalau 9, ini 10, itu kebalik. Jadinya agak aneh teman-teman. Yang merah ini, nah makanya untuk kolomnya itu 10 dan juga row-nya itu, untuk barisnya 9, untuk kolomnya itu 10 teman-teman. Nah, itu diperbaiki lagi. Jadinya untuk animasinya, berikut untuk animasinya ini jadi lebih baik lagi teman-teman. Jadi gimana ya? Kayak misalkan di bagian rolling deh. Tadinya kan sebelum saya agak aneh ya teman-teman. Dia juga agak melayang kalau kita pivotnya itu nggak disesuaikan lagi. Nah di bagian mana ya? Ini. Nah pivotnya ini dia udah dijadi center teman-teman. Jangan lupa untuk diubah-ubah di bagian pivotnya kalau misalkan kurang sesuai. Nah kemudian ada juga perbaikan di bagian animator ini. Di sini kita bisa lihat ada yang namanya jump fall. Kenapa ada jump fall? Kenapa nggak ada dua parameter di sini, misalkan jump dan juga ada fall-nya. Di sini kita menggunakan yang namanya blend tree teman-teman. Nah blend tree sendiri itu kita biasa gunakan kalau di 3D game itu bisa menggunakan ada 4, berarti berapa aja ya, pokoknya atas bawah kanan kiri, berarti berarti apa aja tuh ya, -1 1 0 pokoknya atas bawah kanan kiri. Dia lebih ke arah gimana ya, jadi kalau misal kita bisa lihat di sebelah sini teman-teman, ini kalau kita set angka 1 dia otomatis loncat teman-teman. Ini agak aneh jadinya lompatnya, kita bisa perbaiki sih sebenarnya. Ini nggak perlu dipakai.
Ini kita pindah ke sini. Ini animator ini. Nah, ini kalau posisi angka 1 berarti kita lompat, kalau minus 1 kita posisi fall, teman-teman. Free fall gitu loh. Jadinya kalau kita lihat di sini, kalau kita lompat kan berarti tuh, lompatnya seperti ini. Udah lebih baik dibandingin kemarin. Kayak kemarin tuh agak aneh jadi lompatnya. Nah, juga kita bisa ke kanan ke kiri ketika lompat. Nah, ini kalau misalkan kita coba kita bikin satu platform deh. Mana ya? Itu kan kita masih bisa lihat pendek aja sih, teman-teman. Kalau kita dari atas ini. Oh, ini karena tidak ada yang namanya layer ground. Kalau kita kasih layer ground, dia langsung. Kenapa bisa seperti itu? Aneh juga. Karena nggak kedetek. Jadi, kalau misalnya kalau misalkan kita lompat jauh di sini nih, teman-teman. Nah, dia bakal stay di dalam ini. Stay di bagian animasi ini terus-menerus, teman-teman. Oh, dia nggak mau karena posisi lagi main. Dia bakal stay di bagian ini terus-menerus, teman-teman. Nggak yang semena-mena tiba-tiba ubah lagi jadi misalkan jadi idle. Nggak, karena dia posisinya oke, coba kita lihat di jump state ini. Nah, ketika rb.linear velocity-nya atau ground-nya itu kurang dari 0, dia bakal pindah ke state-nya itu, ke false state machine ya, teman-teman. Ke bagian ini. Nah, dari fall ini, ketika sudah ada yang namanya player is grounded, berarti state machine change state lagi itu ke idle state-nya, teman-teman. Oke. Mungkin itu aja untuk FSM dan juga bagian health implementation. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup untuk webinar kali ini. Mohon maaf, nggak bisa terlalu lama karena kondisi badan yang juga tidak memungkinkan. Ya, mungkin jika tidak ada pertanyaan, bisa di on cam kamera terlebih dahulu untuk bagian dokumentasi sesi terakhir, teman-teman. Oke, mungkin kita mulai untuk sesi dokumentasi ini. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak yang sudah open kamera pada pertemuan webinar kali ini. Oke, untuk materinya seperti itu, teman-teman. Kita implementasi health UI dan juga tech damage-nya sebenarnya. Dan juga saya mempertanggungjawabkan untuk materi minggu lalu untuk refactornya itu saya sudah perbaiki. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, teman-teman, untuk yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Jumpa lagi. Dadah.